Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang analisis faktor yang mempengaruhi efisiensi dan stabilitas ekonomi. Studi komparatif 10 negara yaitu Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Jerman, Inggris, Korea Selatan, India, Brazil, dan Singapura. Efisiensi dan stabilitas ekonomi merupakan dua indikator utama keberhasilan pengelolaan perekonomian suatu negara. Efisiensi ekonomi berkaitan dengan sejauh mana sumber daya, modal, tenaga kerja, dan teknologi menggunakan secara optimal untuk menghasilkan output maksimal, serta sementara itu, stabilitas ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara menjaga pertumbuhan berkelanjutan, inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta ketahanan terhadap guncangan. Terhadap guncangan eksternal, tingkat efisiensi dan stabilitas ini dipengaruhi berbagai faktor, struktur kebijakan, dan institusional yang berbeda antar negara. Yang pertama, kualitas kebijakan moneter dan independensi Bank Sentral Indonesia. Salah satu faktor yang paling dominan yang mempengaruhi efisiensi dan stabilitas ekonomi adalah kualitas kebijakan moneter. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Jerman melalui ECB menunjukkan tingkat stabilitas ekonomi yang relatif tinggi karena bank sentral memiliki independensi kuat, kredibilitas tinggi, serta instrumen kebijakan yang matang. Inflasi dapat dikendalikan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Di Indonesia, Korea Selatan, dan Brazil, independensi bank sentral juga cukup baik, namun efektivitasnya kebijakan moneter seringkali dipengaruhi oleh tekanan fiskal, volatilitas nilai tukar, serta sensitivitas terhadap arus modal global. Di negara berkembang seperti India, transmisi kebijakan moneter masih menghadapi hambatan struktural seperti sektor informal yang besar dan kedalaman pasar keuangan yang terbatas. Sementara itu, Tiongkok menunjukkan karakteristik unik untuk mana kebijakan moneter yang terintegrasi dengan tujuan membangun negara. Efisiensi pertumbuhan relatif tinggi, namun stabilitas jangka panjang menghadapi tantangan akibat intervensi negara yang besar dan risiko sektor keuangan. Yang kedua, kesehatan fiskal dan kualitas kebijakan anggaran. Kebijakan fiskal ini sehat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Negara seperti Singapura dan Jerman dikenal memiliki disiplin fiskal yang kuat, rasio utang yang terkendali, serta alokasi belanja negara yang produktif. Hal ini meningkatkan efisiensi ekonomi karena anggaran publik diarahkan pada sektor strategis seperti pendidikan, infrastruktur, dan teknologi. Sebaliknya, negara seperti Brazil dan India sering menghadapi tekanan stabilitas akibat defisit fiskal yang tinggi, belanja subsidi, serta efektivitas pajak yang rendah. Kondisi ini menunjukkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan karatan terhadap krisis fiskal. Indonesia berada pada posisi moderat, disiplin fiskal relatif terjaga dengan batas defisit yang jelas, namun tantangan efisiensi masih muncul dalam bentuk ketepatan sasaran belanja dan ketergantungan terhadap komoditas. Yang ketiga, struktur ekonomi dan diversifikasi produksi. Struktur ekonomi yang terdiversifikasi cenderung lebih stabil dan efisien. Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Korea Selatan memiliki basis industri dan jasa yang kuat serta berorientasi teknologi tinggi. Diversifikasikan untuk membuat ekonomi mereka lebih tahan terhadap guncangan sektor. Sebaliknya, Indonesia dan Brazil
masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada sektor komoditas. Ketika harga komoditas global berfluktuasi, stabilitas ekonomi menjadi rentan. Singapura meskipun kecil dan terbuka, mampu menjaga stabilitas karena fokus pada jasa keuangan, logistik, dan teknologi bernilai tambah tinggi. Baik, di sini langsung saja pembahasan tema ketiga yang pada poin yang keempat itu kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja. Efisiensi ekonomi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Negara-negara dengan investasi besar pada pendidikan dan pelatihan seperti Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan Singapura memiliki produktivitas tenaga kerja yang tinggi, sehingga output dapat meningkatkan tanpa tekanan inflasi yang berlebihan. Di negara berkembang seperti Indonesia dan India, bonus demografi menjadi potensi besar, namun belum sepenuhnya diiringi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. Akibatnya, efisiensi ekonomi belum optimal dan stabilitas jangka panjang masih menghadapi tantangan struktural. Nah, poin yang kelima itu membahas tentang stabilitas sistem keuangan dan kedalaman pasar keuangan, di mana sistem keuangan yang stabil dan inklusif memungkinkan alokasi modal dan efisiensi pada negara Amerika Serikat dan Inggris ini memiliki pasar keuangan yang dalam, inovatif, dan liquid sehingga mampu menyerap guncangan ekonomi dengan relatif cepat. Sebaliknya, negara dengan pasar keuangan dangkal dan ketergantungan pada pembiayaan perbankan seperti Indonesia dan India yang menghadapi keterbatasan dalam transmisi kebijakan dan manajemen risiko. Nah, dan di Tiongkok itu beresiko stabilitas itu muncul dari tingginya utang korupsi dan properti meskipun sistem keuangan dikontrol ketat oleh negara. Nah, poin yang keenam itu membahas tentang kualitas institusi tata kelola dan kepastian hukum. Nah, institusi ini yang kuat meningkatkan efisiensi dan stabilitas ekonomi melalui kepastian hukum, transparansi, dan rendahnya biaya transaksi. Di negara Singapura, Jerman, dan Jepang ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik mampu menciptakan iklim investasi yang stabil dan produktif. Sebaliknya, di negara berkembang ini seperti Brasil dan India, di mana birokrasi yang kompleks dan ketidakpastian regulasi sering menghambat efisiensi ekonomi serta menurunkan kepercayaan investor. Indonesia ini telah menunjukkan perbaikan signifikan, namun konsistensi kebijakan masih menjadi pekerjaan rumah. Nah, poin yang ke-7 itu membahas tentang keterbukaan ekonomi dan ketahanan terhadap guncangan global. Nah, keterbukaan perdagangan dan investasi dapat meningkatkan efisiensi melalui kompetensi dan transfer teknologi, namun juga meningkatkan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Pada negara Singapura, Jerman, dan Korea Selatan ini mampu mengelola keterbukaan ini dengan kebijakan makroprudensial yang kuat. Nah, sebaliknya, negara dengan cadangan devisa terbatas dan ketergantungan modal asing tinggi lebih rentan terhadap volatilitas global. Nah, Indonesia ini dan Brasil sering menghadapi tekanan nilai tukar saat terjadi pengetatan moneter global. Nah, dari kesimpulan ini saya menyimpulkan efisiensi dan stabilitas ekonomi suatu negara tidak ditentukan oleh status faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi kebijakan moneter dan fiskal, struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia ini, sistem keuangan, serta kekuatan institusi. Negara maju ini cenderung unggul karena fondasi struktural yang kuat, sementara negara berkembang ini memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan yang efisien dan stabilitas. Bagi Indonesia, pelajaran utama dari perbandingan ini adalah pentingnya memperkuat kualitas institusi, meningkatkan produktivitas SDM sumber daya manusia, dan memperdalam pasar keuangan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor komoditas guna mencapai efisiensi dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.